Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Zawa Nadira dari program Studi Pendidikan Sosiologi kelas 2A, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan sebagai salah satu syarat untuk ujian dalam semester mata kuliah pendidikan Pancasila. Pertanyaan yang disajikan oleh dosen adalah bagaimana pembangunan manusia, sumber daya manusia dari perspektif Pancasila. Mari kita jawab dari pengertian sumber daya manusia dulu. Sumber daya manusia atau yang disingkat sebagai SDM adalah sebuah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk memainkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang ada terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Pengertian pembangunan sumber daya manusia melalui reguler adalah perkembangan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang terorganisasi dilakukan dalam waktu khusus dan dirancang untuk menghasilkan perubahan yang kedudukan dan fungsi Pancasila sendiri bila mana kita mengkaji secara ilmiah memiliki pengertian yang sangat amat luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara. Secara etimologi sendiri, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila yang secara umum ditanggapi sebagai ideologi dan falsafah kehidupan bangsa Indonesia merupakan suatu warisan dari para leluhur bangsa yang isinya adalah Pancasila merupakan mata rantai kehidupan bangsa Indonesia melalui proses reinkarnasi wujud kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kurun waktunya. Hubungan antara sumber daya manusia dengan Pancasila itu terlihat dari reformasi 1998 sampai sekarang, mulai amandemen 1 sampai dengan 4 tahun 1999 sampai 2002 cukup mengandung distorsi dan kontroversial secara fundamental, sehingga praktek kepemimpinan dan pengelolaan, penyimpangan dalam tatanan dan praktek pengelolaan negara cukup memprihatinkan, terutama dalam fenomena praktek demokrasi liberal, ekonomi liberal, serta berbagai kontroversi budaya dan moral. Pembangunan manusia itu sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur yang panjang dan sehat, pengetahuan atau pendidikan, dan kehidupan yang layak. Dimensi itu masing-masing dipresentasikan oleh indikator atau biasa kita sebut sebagai indeks pembangunan manusia. Namun, perlu ditekankan kembali nih bahwa pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu realisasi program untuk mencapai tujuan bangsa sendiri. Agar pembangunan dapat fokus pada pencapaian tujuan, maka perlu dipandu dengan visi dan pandangan hidup yang kuat sehingga tidak terombang-ambing dalam pusaran pengaruh kepentingan adanya globalisasi. Visi dan pandangan hidup itu harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan kulminasi ciri khas atau identitas diri sendiri, jati diri bangsa, karakter bangsa yang dapat membedakan dengan bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila sendiri itu harus dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadi acuan proses pembangunan karakter bangsa, yaitu karakter yang mulia berbasis nilai-nilai Pancasila. Kaitannya dengan Pancasila sendiri sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sumber daya manusia atau masyarakat Indonesia pun bertumpu dan bersumber dari Pancasila sebagai tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maka jelas bahwa potensi yang dimiliki setiap individu di Indonesia harus selalu berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai di dalamnya. Karena Pancasila merupakan sumber atau dasar kehidupan bangsa dan cara hidup berbangsa Indonesia, sebagaimana moral dan norma yang terdapat di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.